manusia itu terhadap ayat Allah itu ya setidaknya ada 3 macam itu ya. Kalau kita ya karena memang dari dulu kita sudah baca Al-Quran kan, para sahabat Nabi dari dulu sudah baca Al-Quran ya, mereka sudah tahu apa yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini Pak. Gunung bergerak misalnya ya, gunung berjalan seperti awan, mereka dari dulu sudah imani itu. Karena apa? Karena mereka baca Al-Quran, karena mereka mentadaburi Al-Quran ya. Tapi mereka kan tidak baca dari dulu, baru sekarang mereka temukan, dan kemudian ketika dikomparasikan dengan Al-Quran ternyata ada, tapi tadi karena kesombongan tetap mereka tidak tunduk ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama ya, maka ditemukan manusia itu terhadap ayat-ayat Allah itu setidaknya ada 3 kelompok gitu ya. Yang pertama apa Pak? Yang pertama, yang mereka itu adalah orang-orang yang hatinya tidak mati. Orang-orang yang hatinya tidak mati, hatinya itu terbebas dari penyakit, maka mereka cukup apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Mereka kemudian tunduk ketika mengetahui apa yang ada di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak butuh untuk apa? Untuk diteliti lagi ya. Seperti hari ini yang saya katakan tadi, gunung berjalan, ini kan diteliti dulu kan ya. Mereka tidak butuh penelitian itu. Jadi ketika Allah sudah katakan gunung itu kamu lihat tetap, tapi pada dasarnya berjalan seperti awan, mereka langsung percaya saja, mereka langsung yakin saja ya. Maka seperti dulu Abu Bakar As-Siddiq kan, ketika Abu Bakar As-Siddiq diberitakan oleh Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj itu yang menurut ya banyak orang tidak masuk akal, makanya Abu Bakar As-Siddiq langsung saja menerima kalau memang itu dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang apa? Yang hatinya tidak mati, hatinya tidak sakit gitu, tidak ada penyakit di dalam hatinya. Karena memang ada orang-orang yang hatinya mati dan hatinya berpenyakit. Jadi ada yang hatinya mati, hatinya berpenyakit. Maka nanti kita bisa lihat ya, apakah hati kita termasuk yang mati atau hati kita yang berpenyakit, atau sebaliknya hati kita tidak mati dan tidak berpenyakit. Nah, kata para ulama, hati yang tidak berpenyakit dan tidak mati ketika mereka membaca ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Dia tidak ada keraguan lagi, dia tidak akan nanya lagi Pak, apakah benar ini isinya, kan begitu, apakah benar ini kandungannya, tidak lagi. Mereka apa? Langsung sami'na wa ata'na. Maka mudah-mudahan Pak ya kita termasuk orang yang nomor 1 ini ketika baca ayat-ayat Allah itu, baik yang kauniyah ya, peristiwa-peristiwa alam gitu kan ya, atau yang sifatnya nas kauliyah. Kalau kauliyah kan kita tidak ragu lagi Pak ya, cuma sekarang ya rasa-rasanya jangankan kauniyah Pak ya, yang kauliyah saja banyak yang ragu gitu ya. Padahal Allah sudah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab itu tidak ada keraguan ya. Hukum-hukum yang ada di dalamnya itu real, itu semua relevan sampai akhir zaman. Tapi mereka hari ini ada yang mengatakan tidak relevan kan Pak ya? Makanya sebenarnya Allah sudah ingatkan kita itu di dalam surat apa itu, surat Toha ya, di ayat 123, 124, 125. Di situ Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, kata Allah kan, ketika datang petunjuk dari kami ya, artinya kitab Al-Quran dari Allah Ta'ala ya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, kalau dulu umat Nabi Musa kitabnya apa? Taurah ya. Kalau umat Nabi Isa kitabnya Injil. Kalau umat Nabi Daud Zabur. Maka kata Allah fa imma ya'tiyannakum minni huda, ketika datang dari kami petunjuk. Karena ayat-ayat ini petunjuk Pak, petunjuk kehidupan kita ya. Makanya Allah katakan seperti imam baca tadi di dalam surat rakaat pertama tadi ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas ya,
Jadi Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, yang menjelaskan apa? Petunjuk-petunjuk, dan kemudian apa? Wal furqan, yang membedakan antara hak dan batil. Maka kata Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 123 itu apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ketika sudah datang petunjuk dari kami, ya, apa kata Allah? Famanittaba'a hudaya, ya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang ngikuti petunjuk itu, yang qauliyah, yang kauniyah, dia ikuti dengan baik, dia buang egonya, dia buang, ya, maka kata Allah fala yadhillu, dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan tersesat. Artinya apa? Dia akan lurus jalannya sampai tujuannya. Wala yashqa, dia tidak akan sengsara baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Tapi orang-orang yang ketika dia sudah baca baik ayat-ayat, ya, qauliyah, ya, yang sifatnya nas di dalam Al-Quran, atau kauniyah, yang ayat-ayat Allah yang begitu banyak diciptakan oleh Allah, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teliti, ya, maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang membelakanginya, ya, membelakangi, dia sudah tahu tapi dia belakangi, fa innahu ma'isyatan dongka, kata Allah, maka dia, ya, kehidupannya sempit, ya, sempit di dunia, apalagi nanti di hari akhirat, Pak.